Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhraja al-mar'a. Faj'alahu tha'an nahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Dunia perhabiban ini seru-seru konyol. Dunia perhabiban seru-seru lucu, teman-teman. Yang dimana diantara mereka satu sama lain sendiri saling tidak paham. Gak perlu berbicara tentang wahabi-wahabi. Meskipun mulut mereka ini sering mengucapkan kalimat wahabi-wahabi, kita tidak perlu dulu berbicara tentang pertentangan mereka dengan orang-orang salafi. Karena memang mereka akan selalu menentang ya oknum-oknumnya ini, mayoritas oknum. Karena yang pertama, orang-orang yang getol mengajarkan doktrin Ahlul Bait, yaitu dua, antara Syiah Ba'alawi, Ahlul Bait yang suci dengan hak-hak istimewa sebagai lentera-lentera yang menerangi jalan bagi umat, sebagai pemandu umat, sebagai pengawal wahyu, sebagai penjaga agama, dan Sufi Ba'alawi. Mencintai Ahlul Bait berarti hukumnya fardu, wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu, mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan, misalnya bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, itu keturunan Nabi. Kenapa saya mengucapkan Syiah Ba'alawi dan Sufi Ba'alawi? Karena orang-orang Syiah di Indonesia ini kebanyakan bermarga Ba'alawi. Ya, ini ada buktinya, ada faktanya. Tidak perlu ditutup-tutupi. Karena memang tokoh-tokoh agama Syiah di Indonesia ada Hussein Sahab dan ada beberapa Habib-Habib lainnya yang ternyata berfaham Syiah. Tidak terima kalian saya nyatakan seperti itu. Habib Sufi Ba'alawi. Sudah jelas kalau ini, baik dari yang Tarim sampai yang di Indonesia, semuanya Ba'alawi. Ada apa dengan Ba'alawi? Ya Allah. Dan di antara mereka, teman-teman, ini saja banyak yang tidak sepaham. Terkhusus Sufi Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kali ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan salah satu habaib yang menentang pernyataan Habib Bahar Smith. Yang dimana Habib Bahar Smith ini memberikan ungkapan yang menjadi kontroversi beberapa tahun yang lalu, bahwa satu habaib lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Nah, Habib ini mempertanyakan apakah Robitoh Alawiyah sudah mengkonfirmasi pernyataan ini, sudah memberikan teguran, sudah meluruskan, atau bagaimana? Ternyata tidak. Akhirnya apa? Dia mempertanyakan. Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Lalu dibantah. Seperti biasa, Habib Bahar Smith ketika membantah-bantah seperti ini dengan kalimat keras sampai keluar ya, urat-urat lehernya keluar Bahar Smith. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri tahu Thariqah Ba'alawi. Biar kalian tahu, Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Ente hataman Bukhari, Bahar bin Smith juga hataman Bukhari. Ente berpegang teguh sama Ihya, sama Risalah Al-Qushairiyah, Bahar bin Smith juga berpegang teguh kepada itu. Ya, menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan bukan pernyataannya sendiri, melainkan dia ngutip dari salah satu buku, teman-teman. Nah, begitu katanya. Jadi apa? Ternyata Habib yang satunya ngopinya kurang kental. Ya, Habib yang satunya yang awal tadi itu yang menentang Bahar Smith, ngopinya kurang kental, ngajinya tidak jauh. Kan biasa kalimat mereka ini, sudah sampai mana ngajimu, sudah seberapa kental ngopimu, begitu kan? Akhirnya apa? Ya begitu. Ternyata memang di dalam kitab-kitab mereka ada doktrin-doktrin untuk mengagungkan Habib Ba'alawi. Karena apa? Bermodal cucu Nabi. Dengan modal cucu Nabi tersebut, ya mereka berharap akan diagungkan, dimuliakan, dijunjung-junjung, ataupun dianggap sebagai, nggak tahu sudah. Kalau kita berbicara ya, ini sesuatu yang unik. Saya menjadi heran kepada para habaib ini, terlebih kepada para mukibinnya. Sebutlah Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang dibelah dadanya, lalu diambil, dicuci itu jantung, dikembalikan lagi, lalu ditutup. Perhatikan, Ustadz Abdul Somad pernah mengisahkan kisah ini dengan hadis yang sahih, tapi dikatakan goblok.
dikatakan tolol sama Bahar Smith. Ya, siapapun orangnya, ustadznya, kiainya, habibnya yang menceritakan Nabi Muhammad SAW pernah dibelah dadanya, maka orang itu goblok. Saya sudah nyimak video fullnya. Ya, kalau kalian Mas Heri belum nonton video fullnya, saya sudah nyimak. Kalian sendiri yang buta tuli. Tapi di kesempatan lain mereka mesra, teman-teman. Ya, ini kelucuan mereka. Jadi mau dikatakan goblok, ya mereka tetap jadi muhibbin. Mau dikatakan tolol, mau dikatakan gila, mau dijuluki kera bersorban pun, para muhibbin ini ya logowo saja. Dipegang kumisnya. Ya, ada muhibbin Habib Bahar Smith, dipegang kumisnya lalu ditarik-tarik begitu ya. Sambil menahan kesakitan muhibbin, rela dikatakan goblok, rela dikatakan tolol, rela dikatakan monyet, rela ya. Dizolimi, ditarik-tarik kumisnya, rela teman-teman. Minum air bekasnya Habib, rela. Nyium kakinya Habib, rela. Jangankan kakinya, bekas kakinya Habib dicium, rela. Bekas duduk, bekas pantatnya Habib, rela mereka cium. Kurang istimewa apa perlakuannya? Begitulah Indonesia. Doktrin-doktrin para Habib Ba'alawi ini sungguh sangat-sangat rusak sebenarnya. Namun apakah perlu kita untuk mendiamkan? Jangan bahas habaib, ilmumu belum sampai, ngajimu kurang jauh, ngopimu belum kental. Kita tidak perlu menjadi tokoh agama untuk mewaraskan akal kita dari doktrin tahayul, khurafat, doktrin dawir semacam Habib ini. Gak perlu, teman-teman. Cukup mengaktifkan akal sehat kita, ya kita sudah terbebas dari doktrin-doktrin semacam ini. Turun rantai emas dari langit. Kok iya sampai seperti itu mereka hebatnya? Ya Allah. Keluar api dari tangan. Wush, apa? Nabi Muhammad SAW berperang saja gak keluar api dari tangannya. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa keluar api dari tangannya, hebat perang. Luar biasa. Tapi gak ada Nabi Muhammad SAW pamer-pamer sedemikian rupa, gak ada. Cuma orang-orang konyol yang menceritakan hal-hal konyol yang melampaui mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya menyatakan melampaui? Nabi Muhammad SAW mi'raj sekali, mereka bisa 70 kali. Nabi Muhammad SAW tidak pernah traveling ke surga seenak jidat, kecuali Allah yang memberikan kesempatan buat Nabi Muhammad SAW untuk melihat-lihat surga dan neraka. Kalau Habib Ba'alawi enggak, seenak jidat mereka, capek, pulang-pulang dari surga capek, minta pijit kepada anaknya. Ada bekas pasir di kakinya Habib Abu Bakar bin Salim, pulang dari surga capek katanya. Kalau dia masuk ke neraka, padam nerakanya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sesombong itu, kalau saya masuk ke neraka, nerakanya akan padam. No, tidak ada satupun kisah dari Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada sahabat, wahai sahabat, kalau saya masuk ke neraka, maka neraka itu akan padam. Tidak ada, teman-teman. Tak ada satupun kisah Nabi Muhammad SAW yang menyatakan sedemikian rupa. Kisah seperti ini hanya ada dalam kisah Habib. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak yang wafat di hadapan Nabi Muhammad SAW, meninggal. Tidak ada satupun kisah. Perhatikan baik-baik. Ini juga komparasi yang akan membuat kalian berpikir keras untuk menolak doktrin dawir dari habaib. Yang pertama, habaib ini teman-teman mampu menjamin muhibbinnya masuk surga. Kisah si Maman, kalian masih ingat kisah Maman? Kisah si Maman itu adalah bukti bahwa habaib ini penjamin orang masuk surga. Maman meninggal, pelaku maksiat, orangnya fasik, tidak mau beribadah dan lain sebagainya, mati dalam keadaan dosa besar seperti itu. Oleh habaib dikasih jaminan dengan tiket, nulis tiket, taruh belakang kepala kubur. Nanti kalau kamu di kuburan ditanya mungkar nakir, kasih surat ini, belas kamu masuk surga tanpa hisab. Tuh, perhatikan baik-baik. Habib mampu menjamin orang masuk surga dengan jalur tiket. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah ada seorang pemuda ketika di peperangan, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat memenangkan suatu perang. Lalu ada seorang pemuda tertancap anak panah yang menembus dadanya lalu mati. Lalu para sahabat yang lain menyatakan bahwa pemuda tersebut sudah syahid, tempatnya di surga. Tuh, para sahabat sudah menjamin, ini sahabat nih ya, orang yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW langsung sudah mengklaim, menyatakan bahwa sahabat tersebut mati dalam kondisi syahid. Tapi datanglah Nabi Muhammad SAW menegur para sahabat, tidak, sesungguhnya dia di neraka. Tuh, para sahabat sudah mengklaim dia di surga karena ikut berjihad dengan Nabi Muhammad SAW, terkena tembakan panah, tapi Nabi Muhammad SAW menyatakan dia di neraka. Dengan alasan apa? Karena pemuda tersebut mengambil harta ghanimah secara diam-diam. Hanya perkara mengambil ghanimah kecil, diam-diam, orang tersebut masuk neraka dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjamin orang tersebut masuk surga. Nabi loh. Ya, harusnya Nabi bisa menjamin siapapun masuk surga. Kamu surga, kamu surga, kamu surga, kamu gak surga. No.
Harusnya Nabi Muhammad SAW bisa menyelamatkan dia dari neraka, sebagaimana Habib menyelamatkan muhibbinnya dari neraka bermodal tiket. Bisa saja Nabi Muhammad SAW menyelamatkan itu orang, tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolong, tetap orang itu masuk neraka, teman-teman. Hanya perkara harta ghanimah yang dia ambil secara diam-diam. Harus kalian pahami dan harus kalian ketahui itu. Para habaib ini, doktrin-doktrinnya, dawir-dawirnya sudah mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Apakah masih belum kalian mau berpikir? Belumkah kalian mau berpikir? Sampai kapan kalian tidak mau berpikir? Pakai akal waras kalian, pakai akal sehat kalian. Agar apa? Agar hidup kalian penuh makna, tidak selamanya di bawah bayang-bayang doktrin Habib yang meresahkan seperti ini. Mungkin itu saya ingin sampaikan, teman-teman. Kedepan kita akan tetap mengedukasi umat dari doktrin takhayul, bid'ah, dan khurafat. Karena 3 hal ini yang membuat ajaran agama kita ini rusak. Itu saja dari saya.